Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Lela Amalia yang akan memberikan seputar info yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun dan air yang bersih mengalir. Tetap menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Pemirsa, dimanapun Anda berada di masa pandemi ini tidak menjadikan sebuah hambatan untuk tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja merupakan hal yang terbaik agar tidak terpapar virus corona. Aktivitas seperti menjaga lingkungan yang bersih sebagai implementasi ketahanan nasional yang meski ditanamkan warga negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Ketahanan nasional ini harus terus hidup dan senantiasa dibina secara terus-menerus secara sinergis. Rekan saya Sinta di Bandung yang akan memberikan informasi. Bagaimana rekan saya di Bandung? Baik Lela di studio. Di sini saya menginformasikan bersama narasumber saya Cepi ingin berbincang-bincang sedikit mengenai ketahanan nasional. Bagaimana pendapat Kang Cepi mengenai ketahanan nasional? Nah, untuk ketahanan nasional sendiri yang saya ketahui itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan, ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala permasalahan, segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sikap Anda sebagai kaum milenial menyikapi hal yang mengancam ketahanan nasional ini? Nah, untuk sikap kita mengenai permasalahan ketahanan nasional kita harus ikut andil gitu dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai ketahanan nasional ini. Apalagi kita generasi milenial, kita generasi muda gitu, harus ikut andil lah dalam membantu permasalahan-permasalahan yang mengancam ketahanan nasional ini. Bisa salah satunya dengan membantu pemerintah-pemerintah di sekitar lingkungan kita. Itu adalah salah bentuk nyata bahwasanya kita juga ikut andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ketahanan nasional ini. Mungkin itu jawabannya. Baik sekali jawabannya. Lalu menurut Anda apa saja contoh dari ketahanan nasional? Untuk contoh sendiri dari ketahanan nasional itu menjadi contoh nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan ronda salah satunya. Kemudian contoh lainnya itu tentang semangat untuk menjaga kebudayaan nasional dengan selalu melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Hal ini gitu bisa tercermin dari bagaimana kita bereaksi ketika kebudayaan kita diklaim oleh negara-negara lain gitu. Kita akan berusaha untuk membela bahwa kebudayaan itu adalah kebudayaan asli negara kita gitu. Tidak hanya itu, mungkin kita juga gitu tidak malu gitu untuk memperkenalkan budaya kita gitu kepada dunia dan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai salah satu identitas nasional negara kita yang memiliki peran-peran nasional bagi kemajuan bangsa Indonesia. Itu mungkin untuk contoh sendiri. Baik sekali jawabannya. Selanjutnya yaitu mengapa setiap warga negara harus membangun ketahanan nasional? Nah, kenapa sih ketahanan nasional itu harus ada di dalam suatu negara gitu? Ketahanan nasional itu diperlukan dalam menunjang kebutuhan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya dan keterlibatannya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan juga keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan juga keadilan sosial, serta mungkin terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional seperti ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, hambatan, dan gangguan. Itu mungkin. Terakhir yaitu apa saja implementasi atau penerapan di masa kini mengenai ketahanan nasional. Nah, untuk contoh dari kegiatan yang mencerminkan ketahanan nasional itu bisa berbentuk apa ya? Menjaga kebersihan lingkungan, ataupun karena sekarang kita lagi menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19, mungkin bisa dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan gitu, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, terima kasih kepada Cepi. Selanjutnya saya bersama narasumber yang kedua akan berbincang-bincang sedikit bersama Adinda. Baik Adinda, apa yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Menurut saya, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan tentang kegigihan, ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman, hambatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dinda, terima kasih pemaparannya. Selanjutnya yaitu bagaimana sikap Anda sebagai kaum milenial menyikapi hal yang mengancam ketahanan nasional ini? Menurut saya, sikap kita sebagai milenial ketika menghadapi berbagai ancaman yang mengancam ketahanan nasional adalah seperti lebih menyaring lagi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dan juga lebih meningkatkan sikap cinta terhadap tanah air. Selanjutnya yaitu apa saja contoh dari ketahanan nasional? Menurut saya, contoh dari ketahanan nasional tersebut adalah seperti lebih mencintai produk-produk dalam negeri dan juga menyaring kebudayaan asing yang masuk ke dalam Indonesia dan lebih melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Warga negara Indonesia ini harus membangun ketahanan nasional. Menurut saya, mengapa ketahanan nasional itu penting? Karena ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, tersenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Terima kasih pemaparannya Dinda. Yang terakhir yaitu bagaimana penerapan ketahanan nasional di masa sekarang ini? Jika dikaitkan dengan situasi sekarang ini, mungkin contoh dari kegiatan yang mencerminkan ketahanan nasional itu lebih kepada menjaga lingkungan. Terlebih lagi pada saat sekarang ini kan sedang pandemi COVID-19. Mungkin kita lebih bisa menjaga ketahanan nasionalnya itu bisa seperti tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, berjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian informasi yang saya dapatkan dari dua narasumber saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Lela di studio. Baik, Sinta di Bandung melaporkan. Ya, tentunya kabar terkini mengenai protokol kesehatan dan implementasi ketahanan nasional. Selanjutnya ada Wina Nurhabibah di Kabupaten Bandung Barat, tentunya yang akan melaporkan kabar terkini. Baik, terima kasih Lela di studio. Di sini saya akan menginformasikan bersama dua narasumber saya. Ada Kang Salman. Apa yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Baik, ketahanan nasional menurut saya adalah segala bentuk upaya yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mencegah atau mengatasi segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai kaum milenial menyikapi tentang permasalahan yang mengancam ketahanan nasional? Di generasi milenial, sikap yang dapat kita ambil untuk mengatasi permasalahan yang dapat mengancam ketahanan nasional pada intinya adalah dengan cinta tanah air. Karena dengan kita cinta terhadap negeri ini, sudah barang tentu kita akan berkorban mati-matian untuk
membela dan juga mempertahankan negeri ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, sikap yang dapat kita ambil adalah dengan cara berpikir kritis dan menjaga toleransi. Sebab ketahanan nasional tidak hanya datang dari luar negeri saja, tapi juga banyak yang datang dari dalam negeri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja contoh dari ketahanan nasional tersebut? Untuk contohnya sendiri itu cukup banyak, dan untuk contoh sehari-hari mungkin dari ketahanan nasional ini adalah seperti kegiatan siskamling atau ronda, dan untuk yang lebih jauhnya ketahanan nasional dapat berupa kita melaksanakan wajib militer jika memang itu diperlukan. Terima kasih Kang Salman atas jawabannya. Ini ada pertanyaan keempat. Mengapa setiap negara harus membangun ketahanan nasional? Tentu saja negara ini memerlukan ketahanan nasional. Kenapa? Ya karena ketahanan nasional ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga identitas negara dan keberlangsungan hidup bernegara, keamanan dalam melaksanakan kehidupan bernegara itu sendiri. Jadi ketahanan nasional ini sangat diperlukan dan perlu untuk dipertahankan dan juga dibangun. Terima kasih Kang Salman atas pemaparannya. Pertanyaan yang kelima, jika dikaitkan dengan situasi dewasa ini, apa saja bentuk kegiatan yang merupakan penerapan dari ketahanan nasional itu sendiri? Dan jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, mungkin bela negara atau upaya untuk mencegah atau menanggulangi ketahanan nasional yang dapat kita lakukan adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena pada intinya upaya yang kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi ancaman ketahanan nasional ini adalah dengan bersama-sama kita untuk mencegah laju penyebaran virus COVID-19 ini. Karena ketika virus ini hilang, maka ekonomi akan pulih, kesehatan juga akan pulih, dan juga ekonomi dan keamanan akan bangkit kembali. Ya, terima kasih Kang Salman sudah menjawab 5 pertanyaan yang saya ajukan. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua yaitu ada Kang Ihsan. Baik, Kang Ihsan, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, ketahanan nasional ialah kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Nah, ketahanan nasional ini berbeda dengan pertahanan nasional. Kalau pertahanan nasional ialah upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat dan memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi. Ya, contohnya seperti abdi negara, ya kayak polisi, kayak TNI gitu. Nah, kalau untuk ketahanan nasional, ialah suatu bangsa mungkin berbeda dari satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Namun yang pasti tujuannya sama, yakni melindungi segenap bangsa dan mencapai suatu keamanan dan kesejahteraan gitu. Terima kasih Kang Ihsan atas jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai kaum milenial menyikapi tentang permasalahan yang mengancam ketahanan nasional? Ya, kalau menurut saya tidak akan diam saja gitu. Bila ada yang mengancam keutuhan NKRI ini, dan kita sebaiknya harus berani melawan gitu. Kita harus berani bersuara dan memiliki sense of kritis. Bila kita melihat ada penyimpangan gitu di sekitar kita, apalagi menyangkut radikalisme dan terorisme yang sering terjadi gitu di lingkungan kita. Jadi kita jangan diam saja. Memang sudah kewajiban kita untuk mempertahankan NKRI ini. Ya, baik sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja contoh dari ketahanan nasional tersebut? Kalau menurut saya, contoh dari ketahanan nasional itu mungkin saya akan ambil dari kehidupan lingkungan kita sehari-hari gitu. Ya contohnya kayak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan sikap toleransi,
menghargai perbedaan, menjaga keutuhan wilayah Indonesia gitu. Selalu rukun dalam keluarga maupun tetangga, itu pun merupakan ketahanan nasional kan. Terus ikut bergotong royong dalam kegiatan apapun yang ada di dalam masyarakat gitu. Ya intinya kita harus hidup rukun, kita harus berbaur dengan masyarakat. Karena kan kita makhluk sosial gitu. Kita harus saling membutuhkan satu sama lain. Tidak lupa pula kita harus menjaga adab kita, menjaga etika maupun etiket kita gitu dalam bermasyarakat gitu. Nah mungkin ini contoh ketahanan nasional kalau menurut saya gitu dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa setiap negara harus membangun ketahanan nasional? Ya karena ketahanan nasional ini mutlak untuk diperlukan bangsa gitu, termasuk bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pemerintahannya. Nah, ketahanan nasional ini memiliki fungsi untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup negara serta menjaga eksistensi usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jika dikaitkan dengan situasi dewasa ini, apa saja bentuk kegiatan yang merupakan penerapan dari ketahanan nasional? Kalau menurut saya, kegiatan penerapan ketahanan nasional itu contohnya kayak pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, pengabdian sesuai dengan profesi, ya contohnya kayak tenaga kesehatan, tenaga pengajar. Nah, kalau dalam lingkungan itu kayak ikut serta gitu dalam menanggulangi akibat bencana alam, terus keamanan rakyat yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan sehari-hari gitu. Terus dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak menciptakan suara rukun damai dan harmonis dalam keluarga gitu. Membentuk keluarga yang sadar hukum, membayar pajak tepat waktu. Mungkin hanya itu saja ya. Kalau menurut saya contoh dari penerapan kegiatan ketahanan nasional itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ihsan sudah menjawab 5 pertanyaan yang saya ajukan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Lela di studio. Saya terima laporan dari Wina di Kabupaten Bandung Barat. Ya, sekilas informasi kondisi aktivitas dan implementasi ketahanan nasional di masa pandemi ini. Menjaga protokol kesehatan dan tak lupa mengucapkan rasa syukur. Kesehatan perlu dijaga, ketahanan nasional penting dijaga dan kurangi hal-hal yang tidak baik. Lakukan aktivitas positif dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Lela Amalia pamit undur diri. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.